masih bersama dengan Bapak Aris dan Mbak Zoya di sini. Pak Aris, kalau dari Komnas Perlindungan Anak sendiri ada program apa sih Pak untuk mencegah bullying ini semakin banyak kasusnya? Ya, kita ada 3 program. Yang pertama adalah program apa yang kita kenal sosialisasi terhadap pengertian-pengertian mana yang bully, mana yang kekerasan. Baik itu melibatkan anak peserta didik mulai dari PAUD sampai ke SMA, termasuk pengelola sekolah, guru dan sebagainya. Bahkan sampai ke pondok-pondok pesantren juga, supaya memahami mana yang kekerasan, mana yang disiplin, mana yang bully atau perundungan dan seterusnya. Jadi artinya diberikan sosialisasi itu supaya kita yakinin kalau mereka memahami itu, mereka akan tidak bertindak, paling tidak hati-hatilah untuk melakukan itu. Termasuk guru misalnya. Kan ada guru katakan bahwa itu disiplin, bukan kekerasan. Padahal di dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Anak sudah masuk definisi kekerasan. Maka mau tidak mau dia harus bertanggung jawab apakah dia tindak pidana atau tidak, seperti itu. Jadi yang kedua adalah bagaimana melakukan deteksi dini, istilahnya programnya, untuk melihat potensi-potensi kelompok-kelompok mana dan orang-orang mana yang berpotensi menjadi pelaku. Tapi aku agak bingung dikit. Gimana, Mas? Pada saat Bapak melakukan sosialisasi sama anak-anak, itu anak nggak takut lihat jenggot sama logat Batakmu? Wow, saya kira enggak juga, karena pengalaman hampir 21 tahun saya, justru anak merindukan kalau saya potong jenggot malah ditanya, kemana itu jenggot? Karena saya dipegang-pegang. Atau malah dikira siapa itu yang kasih hadiah Natal apa namanya? Santa. Jangan-jangan Santa Claus. Bukan, artinya bahwa ada gelik-geliknya, ya itulah menariknya. Begitu. Jadi, ya? Kumis saya itu berbeda dengan kumisnya Pak Hotman kalau dipanjangkan gitu. Nah, ini adalah kumis betul-betul yang membuat anak teduh. Jadi pasti merindukan ya Om? Ya, pasti merindukan. Baik. Nah, itu. Oke, kalau gitu saya mau ringkas dulu nih. Ini perlu untuk pendidikan anak di rumah. Jadi satu yang harus dimiliki adalah nanti kasih komentarnya, komunikasi antara anak sama orang tua, orang tua sama anak. Betul. Oke. Kedua, biasakan memuji. Betul. Benar nggak? Ya. Benar. Walaupun anak itu sebenarnya melakukan kesalahan, ya biasakan memuji. Kalau bahasa Inggrisnya to encourage gitu kan? Encourage, ya. Ya, kedua, ada satu hal, setuju nggak dengan teori yang saya amati dari hasil survei saya terhadap orang sukses? Ternyata orang-orang sukses itu adalah orang yang dari kecil sampai dewasa terbiasa dibebaskan ambil resiko. Ya. Hampir semua orang-orang kaya dunia adalah orang-orang yang berani ambil resiko. Dia keluar dari jalur yang normal. Ya. Kayak Bill Gates, pendiri Facebook, siapa itu? Zuckerberg. Dia meninggalkan, kayak Bill Gates meninggalkan Harvard, Zuckerberg meninggalkan Harvard, begitu. Nah, sekarang begini, bagaimana caranya agar anak itu dididik terbiasa, independen dan berani mengambil resiko? Gimana caranya? Nah, ini bagus sekali karena sebenarnya kebanyakan orang tua ingin menjadi perfeksionis ya. Jadi anaknya itu tidak diizinkan berbuat salah. Jadi ketika misalnya ada kegagalan, ingatkan anak udah gini loh. Cari deh orang di dunia ini seperti yang katanya Bang Hotman tadi. Ada nggak orang dunia ini yang sukses tanpa pernah menjadi gagal? Ya, tapi kasih tahu anak ketika gagal itu nggak apa-apa lo nangis, itu nggak apa-apa lo sedih gitu ya. Jangan sampai membesarkan anak malah nanti maskulinitasnya jadi salah kaprah. Kayak misalnya, kamu anak laki-laki nggak boleh nangis, biarin, namanya juga dia manusia. Jadi manusia yang sehat itu menurut saya adalah satu manusia yang menangis di saat dia sedih ya. Dia tertawa di saat dia harus tertawa gitu, dan dia boleh marah gitu. Tapi kadar marahnya tuh seperti apa? Aristoteles aja mengatakan. Gimana kata Aristoteles? Kalau menurut Aristoteles bukan masalah marahnya Bang yang jadi permasalahan. Jadi marah pada orang yang tepat, kadar yang tepat, waktu yang tepat itu sebenarnya. Kalau di Indonesia kan nggak boleh, kamu kalau orang baik kamu nggak pernah boleh marah. Itu malah aneh. Biasanya yang nggak pernah marah jadi pasien saya Bang. Kenapa? Gitu. Yang seringnya nggak pernah marah malah jadi pasien saya biasanya. Ya karena dipendem-pendem, didiemin terus gitu. Jadi ajarkan anak bahwa ketika dia mengekspresikan emosinya, Anda harus ada di sana ketika dia gagal, termasuk ketika memuji dia pada saat dia sukses. Dan biasakan dia berperan sendiri begitu. Iya, jadi kalau misalnya berperan sendiri agar ada inisiatif, ada sense of persaingannya begitu. Iya, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang mempersiapkan. Amit-amit nih ya, kalau misalnya sampai kita sebagai orang tua kita meninggal dunia, kita harus pastikan bahwa umur berapapun anak itu akan siap. Ada satu lagi, kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang kita Sabtu Minggu itu ya,
semua anak di rumah. Betul. Tapi satu di kamarnya sana, Iya. satu main gadget di sana, istri di sana. Akhirnya dari pagi sampai sore ketemunya paling berpapasan. Iya. Nah, gimana cara ngatasin itu? Mungkin bisa dibikin kayak acara keluarga sesekali karena gini Ya. ya paham juga setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Apalagi yang sedang anak-anaknya melakukan sudah dewasa, aktivitas, ya. apalagi anaknya udah dewasa. Mana mau diajak ngobrol tiba-tiba gitu kan bingung nih ada apa saya gitu ya. Mungkin kita bisa bikin semacam acara keluarga gitu ya. Yang misalnya gini, nah misalnya nih kita pergi keluar yuk hari Minggu gitu ketika kita keluar makan. Itu yang gimana kayak gue ini problem. Sering putri saya dilihat gitu, ayo makan satu keluarga. Tahu-tahu gue udah janjian melalui WA sama si Neng, gimana dong? Ya, itu salah bapaknya. Itu yang Balik lagi itu PR buat orang tua. Itu kenyataan, bener loh, itu Kalau kenyataan. kayak gitu tuh bisa jadi Itu trauma ya. artinya harus mana prioritas. Menurut Nah, saya itu. adalah Prioritas. kepentingan terbaik anak itu yang didahulukan dari kepentingan terbaik orang lain gitu loh. Kita pun kalaupun misalnya keluar itu bukan berarti selalu selingkuh, enggak. Oh iya, Hanya betul. sekedar chatting, Waktu. ngobrol, atau PDKT gitu kan. Nah, Cuma Tapi tetap aja kan sosok ayah ini dibutuhkan kalau emang kita mau kumpul betul, bareng-bareng, saya nggak ada kira bapaknya ini kan sama soal kesepakatan di dalam keluarga itu. Iya, kalau Jadi misalnya bukan udah sepakat aturan bisa. gitu ya. Iya. Kan beda apa namanya kesepakatan dengan aturan. Kalau aturan kan jam sekian, jam Wajib. 8 sampai jam 9 kamu wajib belajar misalnya. Itu peraturan, Nggak bisa ya. lagi itu peraturan. Iya, Tapi benar. kalau misalnya hal kesepakatan Kesepakatan. antara jam 8 sampai jam 9 kamu nggak boleh nonton TV. Kalau kau nonton TV apa konsekuensinya? Konsekuensinya bukan berasal dari orang tuanya tetapi berasal dari Anaknya. anaknya. Oh iya ayah, kalau saya ketahuan melanggar ketentuan nonton jam 8 sampai jam 9 malam jam belajar itu karena udah kesepakatan, maka saya tidak boleh menonton televisi seminggu, misalnya gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan kesepakatan, Jangan itu nonton bukan TV, dia aturan. nonton YouTube ya. Iya, Bang. Jadi harus Ya, lebih jadi perhatian. Kesepakatan itu Bisa misalnya saya. memang benar kalau misalnya zaman sekarang kita udah nggak bisa nyuruh anak lagi, kita mesti memberikan reasonable ya Benar. gitu. Jadi reasonnya apa, nalarnya apa gitu. Jadi nak kita mau nggak ayah nih kangen atau bunda nih kangen kalau misalnya kita bisa sama-sama pergi gitu. Tapi waktu saat kita pergi gitu, waktu yang kita tentuin sama-sama. Ayah sama bunda coba nggak bikin acara, kamu juga jangan janjian sama teman-teman. Jadi cuma kita aja, tapi gadget kita taruh. Biarpun cuma setengah jam nggak apa-apa. Pokoknya kita ngobrolin apa aja. Kadang-kadang pertama-pertama saya janji pasti awkward kayaknya yang oh my God, aneh banget nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya mau pegang gadget kan, latah gitu. Tapi nanti lama-lama akhirnya terbiasa juga. Akhirnya kita orang tua jadi lebih kreatif, mencari topik-topik pembicaraan yang bikin anak kita juga jadi, oh gitu ya, oh gitu. Jadi intinya adalah semua itu butuh proses. Untuk mengurangi kasus bullying yang ada di Indonesia yang sudah menjadi momok ini juga banyak proses yang harus dijalankan. Terutama untuk orang tua, terutama untuk guru-guru. Supaya proses ini dijalankan sehingga anak-anak merasa aman untuk curhat dengan orang tua. Dan mau berubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis partisipatif. Betul. Kalau kita kan menerima pengajaran yang otoriter kan dari dulu. Pola pendidikan yang sekarang ini juga harus dialogis dan partisipatif gitu loh. Mendengarkan banyak aspirasi anak, mendiskusikan kenapa nak kamu nangis, kenapa kok kau marah, kenapa kok kau sekarang pendiam. Didiskusikan, bukan tiba-tiba dia marah-marah. Kenapa kau sekarang ini tidak pernah lagi rajin belajar dan sebagainya. Terus Ditanya marah-marah, kenapa. ditanya terus begitu. Jadi ini merupakan PR buat kita semua orang tua, buat kita semua para guru untuk mengajarkan itu dan terbuka seterbuka. Dan sebenarnya itu yang diajarkan Bang Hotman ini di rumah, maka anaknya berhasil semua. Karena ada demokrasi di situ. Ada demokrasi di situ. Oke, betul. Artinya memberikan. Ini hanya omong-omong aja nih ini sebenarnya. Untuk kita tertawa aja sebenarnya. Betul. Oke, saya kasih contoh nih. Ya, saya kasih contoh ya. Apa tuh? Anak bungsu saya baru pulang dari Inggris lulus Fakultas Hukum. Setiap ada kasus baru, walaupun saya tahu dia nggak bisa kerjain, kirim ke mejanya dia, kerjain. Tuh. Ya, begitu dikerjain gue udah tahu masih hasilnya sampah gitu, nggak ada gunanya. Gue robek lagi, tapi dia udah ngerti. Ya itulah, itu bagian dari saya mendidik anak. Ya, jadi selalu begitu ada kerjaan, kerjain. Kemanapun saya rapat ikut. Ya. Ngomong-ngomong nih, aku mau pamer sama kamu. Hah? Iya. Pamer apa? Adalah, aku mau pamer lah pokoknya. Hah? Aku mau pamer. Yang mungkin aku emang nggak pamer barang-barang duniawi. Kalau barang-barang duniawi kan emang kamu lebih punya daripada aku. Tapi aku punya rahasia yang pastinya nggak kalah keren dari harta-harta yang kamu punya. Dia tahu aku Gitu. suka lemah karena kebanyakan kerja. Ada apa nih? Iyalah Udah bisa pastinya. tebak nih.
Ya. Jadi Ya? ini rahasia aku, semenjak aku kenal sama multivitamin yang satu ini, Oh itu toh. aku tuh udah jarang banget sakit dan sekarang jadi nggak gampang capek loh. Oh Pituno yang multivitamin. Aku juga tahu itu mah itu top banget. Aku juga sering minum. Oh gitu, makanya sekarang kelihatan lebih sehat, bugar gitu ya Pak Bos ya pastinya. Tapi selain harus investasi kekayaan nih, kita tuh harus investasi kesehatan juga. Biar Pak Bos bisa jalan-jalan, masih bisa party-party di Bali ya kan. Apalagi kita tuh yang punya segudang aktivitas gini ya, selain harus rajin olahraga dan menjaga asupan makanan, kita juga harus rutin minum multivitamin. Hari ini udah minum belum? Justru belum. Kalau gitu gua mulai hari ini. Mau dong? Oke, Ya. ini buat abang. Pituno. Ini buat abang. Bajunya warna Dia nih Pituno. matching. Pelan-pelan abang. Gua akan segar karena gua kerja keras setiap hari. Pokoknya gua percaya sama kamu. Pituno adalah kuncinya kan? Nah pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, aku mau kasih tahu nih. Fituno ini multivitamin yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh, juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi bikin kita nggak gampang sakit. Apalagi Fituno ini mengandung vitamin B kompleks dan juga vitamin E yang membuat Fituno ini bekerja sinergis dalam memenuhi kebutuhan vitamin tubuh serta membantu tubuh tetap bugar. Setuju banget, itu benar banget. Nah, selain itu ya, Fituno ini baik untuk digunakan oleh siapapun. Untuk orang yang sedang dalam penyembuhan dari sakit, orang yang kondisi imunitasnya itu lagi turun, dan juga orang yang lagi punya aktivitas tinggi. Kayak Pak Bos nih, kayak kita semua kan zaman sekarang orang pada sibuk ya. Ada suka lupa minum multivitamin. Benar, cuacanya juga lagi nggak menentu ya kan. Pokoknya jangan lupa untuk minum Fituno 2 kali sehari. 2 kali sehari Pituno. 2 kali sehari. Terus buat yang penasaran belinya di mana nih Fituno nih? Kok nyari Fituno nggak tahu belinya di mana? Fituno ini dapat dibeli di Apotek Kimia Farma, apotek dan toko obat terdekat di rumah kalian. Jadi jangan lupa pulang dari sini atau habis nonton ini langsung beli Fitunonya. Gitu. Mau badan fit, minum Fituno. Harus fit, minum Fituno. Pak Aris dan Mbak Zoya, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Ini PR kita bersama. Semoga kasus bullying di Indonesia semakin berkurang hingga nanti akan benar-benar nggak ada kasus bullying lagi Amin, di amin. Indonesia. Terima kasih ya Pak, terima kasih Mbak Zoya. Masih banyak yang seru di Hotman Paris Show. Jangan Thank you. kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Thank you Pituno. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Secara pribadi kamu senang nggak sih terkenal dan viral karena konten yang seperti itu? Atau emang kamu senang?